DNA. Jadi DNA itu sebenarnya komunitas ya, komunitas Muslim yang mana fokus dari kajiannya, fokus dari pembahasannya itu adalah terkait dengan sains dan teknologi dari dalam pandangan Islam gitu ya. Jadi beberapa kesempatan kita sempat membuat seminar ya, seminar kecil-kecilan lah, gaya-gaya mahasiswa gitu, terkait dengan bagaimana pemanfaatan nuklir di dunia hari ini, misalnya terutama dengan potensi yang ada di negara-negara kaum muslimin. Dan kemarin terakhir kita coba juga membahas terkait dengan aplikasi kereta cepat ya. Nah, jadi bidang-bidang kita itu sebenarnya adalah bagaimana melihat permasalahan-permasalahan sains dan teknologi dari sudut pandang Islam. Dan ini organisasi yang terbuka ya. Jadi baik kaum muslimin dari manapun itu bisa berpartisipasi di acara-acara kita, termasuk dengan di sini mendapat kesempatan ya untuk berkolaborasi dengan teman-teman sekalian. Nah, lanjut ke apa yang ingin saya sampaikan. Jadi terkait dengan perkembangan sains, di sini saya akan coba membatasi ya. Jadi sains yang akan saya bahas di sini adalah dari sisi perkembangan dan reasonnya gitu. Alasan yang ada di balik kegemilangan sains itu gitu ya. Karena memang kalau kita lihat dari sisi definisi, sebenarnya sains itu sederhana ya. Jadi upaya sistematis yang dilakukan oleh seseorang ya atau kelompok orang dalam rangka mengorganisasikan pengetahuannya. Jadi sebenarnya sains itu tidak hanya pengetahuan saja yang terpisah-pisah, tetapi memang dari sisi penyajian data, kemudian kelengkapan, sains itu mengorganisasikan pengetahuan-pengetahuannya. Dengan objek, nah ini perlu digarisbawahi ya, bahwa objek sains itu adalah sesuatu yang bisa kita indera. Sehingga ketika kita berbicara tentang sains itu sangat dekat sekali dengan hal-hal yang sifatnya itu empiris gitu ya. Seperti observasi, kemudian diuji nih kebenarannya. Kemudian ada semacam apa istilahnya penelitian lebih lanjut dari uji itu tadi. Sehingga memang dari sisi definisi ini sendiri, sains itu tidak hanya berkembang pada masa kejayaan Islam gitu ya, tetapi juga ada periodisasinya. Nah, sejarah telah mencatat bahwa sebenarnya sejak zaman Yunani kuno itu sains itu sudah dikembangkan. Misalnya teman-teman mungkin tidak familiar ya, atau agak familiar, atau memang sangat familiar ya dengan istilah Pitagoras. Itu dikembangkan sebelum Masehi ya oleh orang-orang Yunani ya. Pitagoras sendiri itu adalah nama orang gitu ya. Atau misalnya nama-nama terkait dengan hidrolika, di bidang hidrolika seperti Archimedes, atau di astronomi seperti Ptolemus. Nah, itu masih banyak ya. Banyak sekali generasi-generasi sebelum Islam yang memang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya saja memang yang menjadi titik atau benang merah pembahasan kali ini itu adalah sebenarnya dari sisi apa sebenarnya yang membuat orang-orang itu mengembangkan sains. Karena tidak bisa dipungkiri, sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Islam ke muka dunia ini gitu ya, pengetahuan-pengetahuan yang ada itu sering dibumbui dengan hal-hal yang sifatnya itu mistis atau bahkan mitos gitu ya. Jadi tidak dibangun sisi rasionalitasnya, bahkan selalu dikait-kaitkan dengan sihir gitu. Nah, ketika Islam datang, Islam mewarnai. Jadi bagaimana sebenarnya sains itu tadi justru digunakan dalam rangka untuk memperkuat keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sisi definisi seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita ingin mempelajari sains dan teknologi, ini memang agak berbeda dengan bagaimana kita mempelajari ilmu-ilmu dalam agama Islam pada umumnya. Misalnya ilmu terkait dengan tafsir, terkait dengan hadis, karena memang metodenya berbeda. Jadi kalau kita ingin mempelajari ilmu sains, kita ada yang disebut dengan metode ilmiah. Nah, ini sangat familiar ya bagi teman-teman, karena sering disebut gitu ya. Jadi memang metode ilmiah ini adalah mengandalkan sesuatu yang memang dilakukan secara empiris ya, dengan melakukan observasi, dengan melakukan uji, dan nilai kebenarannya memang tidak pasti. Kenapa? Karena memang disesuaikan dengan sedalam apa kita melakukan observasi dan melakukan uji. Jadi nilai kebenarannya memang berasal dari fakta yang diteliti. Sehingga yang namanya sains itu bisa saja berkembang gitu ya tanpa adanya sakopah Islam misalnya.
sejak zaman dulu sudah berkembang dan bahkan sekarang juga berkembang gitu ya. Karena memang dari sisi metode mempelajarinya adalah metode ilmiah. Nah, yang membedakan dengan kita keilmuan-keilmuan yang lainnya, keilmuan-keilmuan yang lain itu misalnya seperti ilmu-ilmu agama itu adalah dengan mempelajari dengan metode akliyah. Itu bagaimana memahami fakta dengan menghukumi fakta tersebut dengan maklumat sabiqoh atau pengetahuan sebelumnya. Seperti misalnya Al-Quran ya. Al-Quran menghukumi fakta LGBT. Hukumnya apa? Itu haram. Nah, seperti itulah metode akliyah. Tapi kalau metode ilmiah, itu tidak ada maklumat sebelumnya. Justru metode ilmiah itu adalah untuk mencari fakta atau kebenaran yang berada di dalam fenomena-fenomena yang bisa kita indra. Nah, di dalam Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat 164 itu dengan jelas memantik ya. Saya mengikuti bahasa bagus tadi, memantik. Memantik kaum muslimin untuk berpikir. Kenapa? Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 164 itu dijelaskan fenomena-fenomena alam ya, terutama adalah terkait dengan silih bergantinya malam dan siang. Kemudian berlayarnya bahtera di laut, kemudian dan membawa apa-apa yang berguna bagi manusia. Kemudian diturunkannya hujan. Nah, di dalam ayat ini digambarkan secara jelas fenomena-fenomena alam. Menariknya, di akhir ayat ini itu ada sebuah statement dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang itu bisa memahami semua itu sebagai sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Nah, di sini adalah sebuah pantikan nih, tantangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir untuk mempelajari fenomena-fenomena yang telah disebutkan sebelumnya. Seperti misalnya contoh seperti ini ya. Jadi terkait dengan bergantinya siang dan malam, itu di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Nah, ilmu pengetahuan yang bisa mendetailkan itu adalah teori rotasi bumi. Kenapa? Karena dengan rotasi bumi, itulah yang menyebabkan terjadinya siang dan malam di sebuah lokasi di permukaan bumi. Nah, ulama-ulama zaman dulu, orang-orang zaman dulu ketika mendengarkan informasi dari Al-Quran seperti itu, bergerak terus untuk meneliti alam semesta hingga memunculkan teori-teori yang saya sebutkan tadi. Nah, salah satu yang paling terkenal ya di ranah geografi Islam itu adalah Al-Idrisi. Wah, itu karena memang kaum muslimin dulu terpantik gitu ya, terpantik oleh ayat-ayat Al-Quran. Sehingga memang di sini Islam sangat mendorong kaum muslimin untuk mempelajari sains dan teknologi. Nah, kemudian sedikit ya, sekilas perkembangan sains dan teknologi di dunia Islam. Jadi, salah satu parameter ya, sebuah peradaban itu bisa maju, salah satu aspeknya itu berkembangnya sains dan teknologi. Karena sebuah peradaban itu dinilai dari 3 hal ya. Yang pertama itu setinggi apa peradaban tersebut bisa meningkatkan kualitas hidup manusia. Kemudian sejauh mana bisa memberikan pengaruh positif kepada manusia-manusia yang lain. Dan sejauh mana peradaban itu bisa bertahan dari dinamika zaman. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi atau saintis itu masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu bagaimana bisa meningkatkan kualitas hidup manusia. Sehingga setiap peradaban, mau itu peradaban Mesir kuno kah, peradaban Mesopotamia kah, peradaban Islam, peradaban modern hari ini, tinjauan umumnya itu dilihat dari 3 hal itu tadi. Bagaimana bisa meningkatkan kualitas manusia, hidup manusia, kemudian bagaimana bisa memberikan pengaruh positif dan juga bisa bertahan dalam dinamika zaman. Nah, dalam Islam ini lebih detail lagi gitu ya. Jadi apa yang disebut dengan maqasid syariah. Jadi terpeliharanya agama, harta, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, keamanan, negara. Wah, ini syaratnya lebih banyak lagi kalau di dalam Islam. Nah, saya tertarik membaca salah satu tulisan mahasiswa UTM ya. Jadi salah satu mahasiswa di Universitas Malaysia. Mereka itu membuat ulasan bagaimana kemajuan salah satu pusat peradaban dunia pada masanya, yaitu Andalusia. Jadi memang di sana Islam datang ke Eropa dan sampai sekarang tempat itu merupakan pusat peradaban bagi umat manusia. Nah, menariknya adalah bagaimana ketika orang-orang Islam berkuasa di Andalusia, di sana
ada sebuah political will ya, political will dari para penguasa pada waktu itu untuk menjamin terlaksananya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya gitu ya, jadi ketika kita berbicara sains Islam pada waktu itu gitu ya, abad sekitar 10 atau abad 9 Hijriah, itu adalah Islam sebagai pusat dari peradaban itu sendiri di berbagai bidang. Salah satu bidang yang paling menonjol adalah di bidang dokteran. Yang kita kenal ada Ibnu Sina. Atau misalnya di bidang astronomi ada Al-Khawarizmi. Ini Al-Khawarizmi salah satu nama komunitas juga ada ya di Bandung, Cimahi. Atau misalnya ada Al-Idrisi. Jadi ada tokoh-tokoh kaum muslimin yang itu leading dari sisi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga apa? Sehingga melahirkan kebudayaan yang kuat. Kenapa? Karena salah satu syarat tadi penilaian terhadap kebudayaan itu adalah meningkatnya kehidupan, kualitas kehidupan manusia. Nah, jadi Andalusia ini sebenarnya bagian dari kekhilafahan pada masa Bani Umayyah ya. Nah, pada masa itulah dimulai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mulai dirintis, terutama memang berbarengan dengan interaksi antara kaum muslimin dengan dunia luar. Nah, maksud interaksi ini adalah ketika melakukan futuhat. Nah, kaum muslimin pada dasarnya sebenarnya mengembangkan ilmu pengetahuan, bukan membuat ya, karena memang sudah diawali sebelumnya. Misalnya, saya tadi katakan bahwa ada sebuah peradaban sebelum Islam, seperti peradaban Mesir. Nah, peradaban Mesir ini adalah peradaban yang pertama. Mungkin bukan pertama ya, tapi memang yang mencetuskan pembuatan kalender tahunan. Nah, bagaimana cara mereka menentukan kalender tahunan itu? Yaitu dari banjir tahunan. Memang karakter sains itu seperti itu, mengamati alam, ada kecenderungan terjadi berulang-ulang, dan itulah dijadikan patokan gitu ya. Atau misalnya ketika kaum muslimin berinteraksi dengan orang-orang ini ya ditemukanlah angka 0. Ini orang yang paling berjasa dalam hal ini adalah Al-Khawarizmi. Jadi teman-teman coba bayangkan kalau misalnya angka 0 itu tidak dikembangkan pada masa Islam, bagaimana rumitnya penomoran yang sekarang ini akan dilakukan gitu ya. Jadi luar biasa gitu ya kontribusi dari Al-Khawarizmi ini. Jadi teknologi-teknologi informatika, pemrograman itu berkembang pesat ketika ada angka 0 ya, sebagai sebuah nilai gitu ya. Atau misalnya ada beberapa sahabat di zaman Nabi yang memang diutus untuk ke negeri Cina misalnya. Untuk apa? Yaitu untuk mempelajari pembuatan kertas. Sampai tiba saatnya pada masa Bani Abbasiyah itu pengetahuan semakin berkembang. Mercusuar umat manusia pada waktu itu adalah Baghdad. Apalagi pada zamannya kekhilafahan Harun ar-Rasyid ya. Kemudian dilanjutnya oleh kekhilafahan Al-Ma'mun ya, putranya. Itu ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat. Bahkan, ini ada sedikit catatan negatif ya, sempat offside juga. Yaitu yang disebabkan oleh kalangan orang-orang Mu'tazilah ya. Jadi yang terlalu terpengaruh mempelajari ilmu kalam, kemudian terpengaruh oleh filsafat Yunani, akhirnya ada pemikiran-pemikiran yang dalam tanda kutip nyeleneh dan diselisihi oleh para ahli fikih pada waktu itu gitu. Nah, itu sebenarnya semangat yang luar biasa bagi kaum muslimin untuk mempelajari Islam. Tetapi tetap Islam itu ada batasan-batasan dalam ilmu pengetahuan tersebut gitu ya. Tidak seperti peradaban-peradaban sebelum Islam ya, mau dikaitkan dengan sihir kayak dengan mitos kayak dengan tahayul kayak bebas-bebas saja. Karena memang mereka tidak mempunyai batasan-batasan seperti yang diterapkan di dalam Islam. Nah, perlu kita jadi cerminan juga sebenarnya pasca era Khilafah Abbasiyah memang tidak ada semacam estafet kepemimpinan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke depannya. Jadi hampir terhenti di Andalusia dan dinasti Abbasiyah. Karena memang pada saat Turki Utsmani tidak terlalu signifikan perkembangannya. Walaupun ada ya tetap gitu ya. Tetap ada tapi tidak terlalu signifikan hingga akhirnya bisa disalip oleh Barat dari sisi peradaban. Nah,
Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin coba mengklasifikasi sebenarnya ya. Jadi sains dan teknologi di mata kaum muslimin sekarang itu sebenarnya memang banyak penafsiran yang berbeda-beda. Kita memang ingin kembali kepada masa lalu di mana kita berjaya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi sikap dari kitanya itu yang terkadang suka tidak tepat gitu ya. Nah, jadi saya ingin sedikit memaparkan ya salah satu tulisan Profesor Fahmi Amhar terkait dengan kategorisasi Islam dan juga sains ya untuk konteks hari ini gitu ya. Ada 5 hal atau 5 golongan orang dalam menyikapi saintek dan Islam. Nah, yang pertama, semoga waktunya cukup. Ada yang disebut dengan sains sekuler. Jadi orang Islam tapi menganut sains sekuler. Kenapa? Karena memang dia sama sekali tidak memasukkan Islam ke dalam penelitian yang dia lakukan. Sains sekuler itu hasilnya ya bisa bagus, bisa jelek. Terutama ketika dikaitkan dengan agama atau dipertentangkan dengan agama itu pasti hasilnya jelek. Salah satu contohnya itu adalah teori Darwin gitu ya. Jadi dengan seenaknya gitu ya mengaitkan antara penciptaan manusia dengan teorinya gitu. Seakan-akan dia memahami penciptaan manusia secara utuh gitu. Padahal itu kan sudah ditentang dan juga bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Nah, ini salah satu contoh sains yang memang tidak berdasarkan kepada wahyu Allah. Jadi bebas saja seenaknya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada kelompok Islamisasi sains. Jadi Islamisasi sains ini maksudnya adalah ketika kita berbicara sains itu dikait-kaitkan dengan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Misalnya, penelitian ini sebenarnya sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an itu sejak 1400 tahun yang lalu misalnya. Penelitian apapun. Sehingga seakan-akan ini pembenaran, Al-Qur'an itu benar gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan Islamisasi sains. Ada penemuan baru dari sains, itu dikaitkan dengan apa yang telah ditetapkan atau telah disebutkan oleh Islam di dalam Al-Quran dan Sunnah. Walaupun ya, Islamisasi sains itu kadang bisa jadi terjebak dengan istilah cocoklogi. Nah, cocoklogi mungkin pernah dengar ya teman-teman. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, itu adalah ada yang namanya saintifikasi Islam. Saintifikasi Islam itu maksudnya adalah hal-hal di dalam Islam itu disaintifikan. Misalnya, sholat. Sholat itu dipelajari maslahatnya, kemudian kebaikannya apa, sampai seakan-akan dijadikan sebagai objek penelitian. Misalnya ya, orang yang lagi sholat tahajud itu kadar gulanya rendah, misalnya ya. Jadi apa-apa yang di dalam Islam itu dicoba disaintifikan. Itulah yang disebut dengan saintifikasi Islam. Nah, kemudian yang nomor 4 itu ada yang namanya sains takwili, sains takwil. Nah, sains takwil ini rada berbahaya sebenarnya karena mencoba menerjemahkan tafsiran dari para ulama tafsir terkait dengan ayat-ayat yang sifatnya itu tadi ya, seperti surat Al-Baqarah ayat 164. Jadi terkait dengan penjelasan alam semesta, terkait dengan hal-hal yang sifatnya itu observasi gitu ya. Itu saklek diambil dari pendapat para ulama tafsir. Nah, ini berbahaya sebenarnya karena sebenarnya sifat dari sains itu sendiri perlu diuji. Sedangkan kalau kita merujuk kepada tafsir ya tidak perlu diuji. Akhirnya muncullah konsep-konsep seperti misalnya teori bumi datar. Nah, ini termasuk ke dalam kategori sains takwili. Jadi pendapat-pendapat ahli tafsir zaman dulu itu dengan saklek langsung diambil dan dianggap itu merupakan sebuah kebenaran. Nah, sains takwili ini kadang nanti akan terjebak dengan kesalahpahaman dalam penafsiran. Sedangkan fakta di lapangannya itu justru berkata lain. Nah, kemudian yang terakhir yaitu sains Islam. Sains Islam inilah sebenarnya yang perlu dilakukan oleh para kaum muslimin hari ini. Yaitu apa? Yaitu sains Islam yang dimaksud adalah bagaimana kaum muslimin melakukan sebuah observasi sesuai dengan kemampuannya setelah diperintahkan atau setelah dipantik tadi ya oleh Al-Qur'an gitu. Jadi ketika Al-Qur'an dikatakan bahwa dijelaskan bahwa misalnya penciptaan manusia itu
diciptakan dari segumpal darah misalnya, kemudian nanti berubah menjadi segumpal daging dan lain-lain. Nah, ilmuwan-ilmuwan muslim harusnya mempelajari itu lebih dalam lagi, mengembangkan keilmuan seperti itu gitu ya. Seperti halnya tadi berkembangnya silih bergantinya siang dan malam itu kalau diahlikan di dalam tafsiran itu tidak akan sampai mengeluarkan sebuah teori rotasi gitu ya, karena teori rotasi bumi itu dilakukan oleh orang-orang yang melakukan penelitian. Sehingga apa? Sehingga penelitian yang kita lakukan itu sandarannya adalah motivasi besarnya adalah untuk memahami ayat-ayat yang Allah tempatkan di alam semesta ini. Memahami ayat-ayat atau memahami tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini. Tentunya, kalau sains Islam ada batasannya. Batasannya apa? Yaitu hukum syara. Jadi sains itu dibatasi untuk hal-hal yang sifatnya di indera saja. Adapun hal-hal gaib, misalnya tentang jin, tentang malaikat, tentang hari kiamat, itu mah tidak bisa disainskan. Kenapa? Karena tidak bisa diindra. Jadi jangan mentang-mentang di dalam Al-Quran itu ada hari kiamat, kita melakukan penelitian, oh kapan nih hari kiamat itu tiba misalnya kan. Nggak bisa seperti itu, karena itu akan bertentangan dengan syariat. Walaupun ada orang yang sudah mulai mengemukakan ya teori-teori tentang kiamat gitu ya. Bahkan ada filmnya juga dulu di tahun 2012. Terutama mengaitkan antara kiamat dengan teori termodinamika 3 misalnya. Nah, itu kurang tepat. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya pandangan kaum muslimin hari ini terkait dengan sains dan juga Islam. Nah, lanjut ke kondisi umat hari ini, saya pikir waktunya tidak cukup. Nah, nanti saja ya kita bicarakan pada saat tanya jawab. Saya kembalikan kepada Bagus. Iya, baik. Terima kasih Kang Andika ya. Ya, cukup jelas ya penjelasan dari Kang Andika ya mengenai bagaimana sains, perkembangan sains, dan juga bagaimana kaum muslimin harusnya menyikapi sains itu. Nah, mungkin ini bagi teman-teman yang sekarang sedang mendalami ilmu sains ya, baik itu dari lewat kuliah maupun yang lainnya juga bisa mengambil konsep tadi ya yang disampaikan melalui tulisan yang bagus ya dari Profesor Fahmi Amsar. Baik, oke teman-teman, kita lanjut ya. Sebelum itu kita lanjut ke pemantik yang kedua ya. Pemantik yang kedua itu dari Kang Indra. Ya, Kang Indra dari kajian keluarga. Jadi kita ini ya. Mungkin nanti juga Kang Indra. Ya, Kang Indra. Ya. Nanti bisa sambil mungkin dijelaskan ya, sedikit mengenai kajian protokol ya. Insyaallah. Siapa? Nah, nanti mungkin bisa disampaikan mengenai hijrahnya komunitas motor. Dipersilakan kepada Kang Indra. Baik, terima kasih Mas Bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah segala puji yang milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat yang tak terhingga, nikmat yang paling tinggi derajat dibandingkan nikmat yang lain, yakni nikmat iman dan Islam. Nah, para fuqaha ahli fikih menyampaikan bahwasanya nikmat iman dan Islam itu sebagai sayyidun nikmah, nikmat yang paling agung. Kenapa? Karena dengan nikmat iman dan Islam itulah kita bisa merasakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, insyaallah hari ini kita Al-Fakir ya. Saya pribadi ingin sharing terkait tentang bagaimana sih peran kita sebagai seorang pemuda, wabil khusus bagaimana perubahan orang-orang yang ada di jalanan supaya dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum saya mengawali bagaimana cara pendekatan kita kepada mereka, mungkin saya akan menceritakan berbagai cerita terlebih dahulu ya. Jadi ada suatu cerita, bukan cerita ini fakta ya, yang memang kita alami, di mana ketika kita mendekati kepada teman-teman yang ada di jalanan, sehingga mereka bisa berubah, lalu kita ngadain kajian, Kak. Kita ngadain kajian apa yang mereka butuhkan. Nah, salah satu yang mereka butuhkan adalah tahsin. Jadi waktu itu
ada orang-orang klub motor atau orang geng-geng motor, kita ajak ngaji. Kita mulai ngaji dari kajian dasar, yaitu Iqra. Tapi ketika mereka belajar Iqra, ada salah satu dari mereka itu menangis. Kenapa mereka bisa menangis? Mereka bilang ya, gue sedih ya. Udah lama gue di jalanan, gue meninggalkan Al-Quran. Bahkan ini adalah pertama kali gue megang Quran lagi ya, selama 20 tahun. Coba bayangkan teman-teman, orang-orang di jalanan, dia sambil nangis, dia menceritakan bahwa sekarang gue hampir 20 tahun gue megang Quran dan sekarang gue megang Quran. Dan dia bercerita, saya takut bagaimana cara saya menjelaskan ke anak saya ketika dia nanya tentang Quran. Nah, ini salah satu kisah bagaimana teman-teman yang di trotoar itu dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga bagaimana kisah teman-teman yang ada di Pang, ya, teman-teman Pang. Saya punya teman, salah satunya adalah Bang Iwan, beliau artis tato. Kerjaannya adalah nato, ya. Jadi atas bayarannya jutaan, bahkan per hari bisa nyampe belasan juta dari penghasilan tato. Lalu ketika dia merenung, lalu dia berhijrah dengan nanti latar belakangnya beda-beda ya setiap orang itu. Akhirnya beliau berhijrah. Akhirnya ketika beliau hijrah, beliau harus meninggalkan profesi yang ia geluti, yaitu bagaimana ia mencari uang dari aktivitas menato yang penghasilannya belasan juta. Ya. Nah, akhirnya dia mulai mencari nafkah dengan berjual buah-buahan. Ketika dia jual buah, apa yang terjadi? Ternyata bangkrut. Ketika hal itu terjadi, dia ulang lagi dengan bisnis yang lain, jual mie ayam, bangkrut lagi. Dia bisnis yang lain, jual ayam bakar, bangkrut lagi. Sampai suatu saat dia mengeluh, tiba-tiba dia khawatir. Kekhawatiran yang sangat wajar, di mana dia ditagih sama teman-teman, sama orang yang punya kontrakan, karena dia sudah 2 bulan dia menunggak. Konsekuensinya ketika 2 bulan dia tidak membayar, maka dia harus terusir dari kontrakan itu. Dia berikhtiar bagaimana dia mencari uang supaya dia mendapatkan uang untuk bisa membayar kontrakan, tapi hari demi hari nggak dapat uang. Pas hari H, Masya Allah, dengan izin Allah ada orang yang transfer ke dia 5 juta sehingga dia bisa bayar kontrakan. Nah, ini bagian dari kisah-kisah ya, di mana teman-teman dan bahkan banyak lagi kisah-kisah yang lain. Ada juga yang dia itu awalnya di Tangerang, orang-orang anak Vespa. Ketika anak Vespa dia ngaji, dia di trotoar. Nah, ketika itu dia pulanglah ke Garut. Sampai ketika di Tangerang kita ngadain kajian lagi, dia datang dari Garut sampai ke Tangerang untuk datang ke kajian trotoar kita. Nah, itu berbagai pengalaman yang memang kita rasakan ketika bagaimana cara kita dakwah ke teman-teman mereka. Yang harus kita pahami bagi diri kita ya, atau teman-teman semua, bahwasanya setiap orang itu memiliki masa lalunya. Ya. Setiap orang memiliki masa lalu, ada masa lalu yang kelam, ada juga masa lalu yang dia itu baik. Ya. Tapi yang jadi pertanyaan itu, yang harus kita renungkan itu adalah, bisa jadi orang yang dulunya ahli maksiat, orang yang kelam, lalu dia berubah, lalu dia menjadi pada akhir hayatnya, dia menjadi orang yang baik dan dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ada juga yang sebaliknya, dulunya dia baik, tapi karena dia tidak istiqomah, lalu dia mati dalam keadaan hina. Allah matikan dia dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi yang harus kita renungkan, yang harus kita sadari ya, bahwa janganlah diri kita menjadi orang yang paling suci, janganlah diri kita yang menjadi paling benar. Mereka ahli maksiat dan sebagainya. Karena bagi Al-Fakir, dakwah itu bukan hanya sebatas memukul, ya, memukul dalam artian adalah menasihati pemimpin yang zalim, jadi, tapi dakwah juga adalah bagaimana kita merangkul teman-teman kita. Itu yang harus kita pahami. Bayang kita mengajak mereka, merangkul mereka, agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan banyak latar belakang yang lainnya juga, seperti anak-anak metal. Karena sebenarnya teman-teman Katro itu di latar belakangnya dari teman-teman yang banyak hal, ya. Ada yang di klub motor, anak metal, anak punk, ya. Bahkan anak jalanan, bahkan anak-anak tongkrongan biasa, jadi macam-macam. Jadi latar belakang hijrah mereka pun berbeda-beda. Jadi kalau kita bicara tentang masalah latar belakang, jadi latar belakang mereka itu adalah jenuh akan kehidupan kita, jenuh akan kehidupannya yang gini-gini aja, ya. Jenuh dengan aktivitas yang ia lakukan.
Karena kalau kita renungkan aktivitas yang mereka lakukan, nongkrong, maksiat, pada akhirnya mereka mengalami titik jenuh. Mereka mengalami titik jenuh sehingga apa yang harus mereka lakukan? Nah, disinilah kebanyakan orang-orang ya yang dari klub motor atau yang lain itu dia ingin kembali belajar agama. Karena dia sudah mengalami titik rendahnya ya. Titik rendahnya, titik kejenuhannya sehingga dia ingin belajar Islam lagi. Sampai teman kita juga ya yang anak motor sampai dia menangis ketika dia megang Quran. Jadi, mudah-mudahan itu adalah bagian dari hidayah bagi orang tersebut. Nah, teman-teman, kalau bagaimana cara pendekatan kepada mereka? Jadi ada satu hal ya, ketika saya bertemu dengan Ustadz Tun Klan aja ya di Jakarta, jadi beliau pernah menyampaikan bahwasanya dakwah itu adalah bagian seperti bisnis. Jadi, dakwah itu bagian seperti bisnis. Nah, kenapa dikatakan bahwa dakwah itu seperti bisnis? Bahwa dakwah itu memiliki market dan bisnis pun memiliki market. Artinya apa? Artinya antara bisnis dan dakwah sama-sama memiliki market. Kalau kita mengetahui ada market, berarti apa yang harus kita lakukan? Harus kita lakukan adalah kita pahami siapa market dakwah kita. Kita pahami siapa market dari dakwah kita. Karena kegagalan dalam memahami market itu menunjukkan akan kegagalan juga kita mendapatkan hasil. Jadi, kalau misalkan kita memiliki suatu produk anggaplah produk itu bagus, tapi kita pasarkan kepada orang yang tidak marketable atau tidak sesuai dengan marketnya, maka barang tersebut bisa jadi tidak laku dan bahkan sedikit yang jualan atau bahkan tidak laku. Nah, sama dengan dakwah Islam. Islam itu adalah nilainya sangat luar biasa, istimewa. Tapi ketika kita sampaikan kepada market yang tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan cara pendekatannya, maka bisa jadi malah ditolak, bahkan bisa jadi hasilnya nol, bahkan tidak berpengaruh pada orang itu. Artinya apa? Artinya di sinilah kita pentingnya memahami market dakwah kita, memahami market. Nah, artinya apa? Bagaimana cara kita memahami market? Kalau yang saya lakukan, bagaimana cara kita menganalisa market? Maka yang harus kita renungkan adalah apa yang sedang tren di kalangan market. Ya, jadi kalau kita mengadakan suatu acara agenda, ketika agenda itu adalah sesuai dengan marketnya, maka insya Allah mereka senang. Jadi apa yang sedang tren di kalangan market, apa yang sedang disukai sama market, apa yang dibutuhkan oleh market. Jadi dari hasil 3 pertanyaan itu, kita analisa, oh ternyata teman-teman sukanya touring dan sebagainya, maka kita ngadain kajian dalam bentuk touring. Bahkan dalam bentuk main futsal atau lain sebagainya. Artinya apa? Artinya kemasan itu menjadi suatu bungkusan. Kalau teman-teman teori bisnis, karena memang saya latar belakang saya di manajemen bisnis. Nah, jadi ketika sama-sama ada singkong, yang satu bungkusannya biasa, yang satu bungkusannya menarik. Nah, maka orang akan senantiasa lebih memilih bungkusan yang lebih menarik. Nah, sama-sama Islam, yang satu dibungkus dengan biasa, yang satu dibungkus dengan hal yang menarik. Nah, maka hal menarik itu ditentukan dari mana? Dari sesuai market atau tidak. Apakah market yang kita lakukan itu sesuai atau tidak dengan apa yang akan kita lakukan. Kalau memang kita mengambil di kajian-kajian trotoar pada anak-anak jalanan, maka cara pendekatannya dengan cara-cara yang kita lakukan di jalanan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman, bahwasanya banyak di kalangan motor itu, yang ketika dia berhijrah, mereka menjadi orang yang sangat taat. Bahkan dia menjadi orang yang paling, kalau menurut saya pribadi ya, sesuai dengan pengalaman saya, mereka adalah orang yang paling sering menangis. Saya punya teman, dia dulunya gangster di Belanda, lalu dia hijrah, dia mengkaji, bahkan banyak latar belakang, ketika dia mengenal Islam, apa yang mereka sampaikan? Yang mereka sampaikan adalah jackpot saya supaya saya bisa masuk surga adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika para ulama sudah mengumumkan jihad, maka saya akan berangkat. Artinya apa? Mereka memiliki semangat yang luar biasa. Mereka tidak takut dengan apapun, Mati yang mereka inginkan adalah mati dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena syahid itu menjadi jackpot bagi dia untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka nggak tahu dosa apa yang saya lakukan dulu. Dengan penuh kemaksiatan, kita khawatir dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang bisa kita lakukan. Nah, ini salah satu bentuk dari semangat yang mereka juangkan.
ya teman-teman, kalau kita bicara tentang masalah hijrah, kita juga bisa mengingat bagaimana dalam sirah hijrahnya sahabat Umar bin Khattab. Jadi kalau kita belajar, Umar bin Khattab dulu ada seorang jagoan, dalam tanda kutip ya. Ini seorang jagoan, dia orang yang berpengaruh di Quraisy. Ketika dia sebelum mengenal Islam, dia termasuk orang yang sangat kejam. Bahkan di satu riwayat, anak perempuannya pun dia kubur hidup-hidup. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Tapi ada satu hal yang harus kita renungkan. Ketika di suatu pagi, Umar bin Khattab dia datang dengan membawa pedang ke pasar, ditanya sama orang yang pasar, kenapa? Apa yang kau ingin lakukan? Lalu Umar mengatakan, saya ingin bunuh Muhammad. Lalu, janganlah engkau datang ke Muhammad, datanglah ke saudaramu, karena saudaramu sudah masuk Islam. Ketika itu dia datang kepada saudaranya, kepada saudarinya, adiknya, dan pada saat itu mereka sedang belajar Al-Quran, surat Toha, ya, kepada Khobab bin Ad. Ketika dia mendengar, lalu Umar marah sampai memukul adiknya tersebut, sehingga di satu riwayat dia sampai berdarah. Tapi ketika dia ingin membaca Al-Quran, maka dia disuruh mandi. Ketika dia dalam keadaan suci, dia membaca surat Toha awal-awal itu. Nah, ketika dia membaca surat Toha di awal-awal itu, bergejolak pemikiran dari Umar itu. Apa yang bergejolak dalam Umar? Ternyata konsep agama, konsep ketuhanan yang ada pada saat itu, yang diemban oleh Umar pada saat itu, terbantahkan oleh surat Toha yang awal-awal itu. Karena surat Toha yang pada awal itu berbicara tentang konsep ketuhanan. Artinya apa? Kalau kita ambil suatu pelajaran dari kisah tersebut, hijrahnya Umar itu bukan hanya sebatas baca Quran. Tapi hijrahnya Umar itu ada satu yang lebih dari itu. Apa itu? Bagaimana Umar bergejolak pemikiran antara konsep kebatilan dia tentang berhala dibantahkan oleh konsep yang ada dalam Al-Quran. Di dalam surat Toha awal-awal itu. Maka ketika saat itulah dia yang bertemu dengan Muhammad dan dia masuk Islam. Ketika masuk Islam, apa yang terjadi? Dia berubah menjadi orang yang paling taat. Bahkan Umar mengatakan, dulu Muhammad adalah orang yang paling ia benci. Tapi ketika dia masuk Islam, maka Muhammad adalah orang yang paling saya cintai. Nah, saya melihat hal itu terjadi kepada teman-teman. Teman-teman klub motor, teman-teman anak jalanan, anak-anak punk, anak-anak metal. Saya melihat hal itu di depan mata saya. Bahkan suatu malam saya bercerita dengan mereka, kisah-kisah mereka, dan tak terasa justru air mata kita itu menangis. Menangis kenapa? Begitu sayangnya Allah kepada kita. Kenapa? Karena Allah masih memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa mengenal Islam. Nah teman-teman, kalau kita ingin merenungkan, ternyata hijrah kita itu bukan hanya sebatas hijrah tren gaya-gayaan. Hijrah kita itu bukan hanya, sekarang tren hijrah kita baju pakai pemuda hijrah. Bukan itu. Tapi hijrah yang sebenarnya itu adalah bagaimana hijrah kita dibentuk dari kesadaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Umar ketika dia masuk Islam, dia bukan hanya sebatas perubahan penampilan, tapi bagaimana kesadaran ia bentuk dan terbantahkan dengan konsep yang ada dalam Al-Quran surat Toha yang awal-awal tadi. Jadi, artinya apa? Di sini kita memahami bahwa konsep kesadaran dalam Islam itu adalah penting. Gitu. Nah, teman-teman, bagaimana cara kita menjelaskan kepada teman-teman yang lain, gitu ya? Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memahamkan kepada teman-teman itu tentang konsep kebahagiaan. Apa sih sebenarnya yang kita cari? Apa sih definisi dari kebahagiaan? Dulu ketika kita kecil kita sering ditanya oleh teman-teman pengen jadi apa? Ada jadi insinyur, dokter, guru, dosen, macam-macam. Walaupun keinginan kita memiliki keinginan yang berbeda-beda, tapi pada intinya kita bermuara pada satu garis benang merah yang sama. Apa itu? Kebahagiaan. Ada orang yang pengen jadi dokter, dia beranggapan dia ketika jadi dokter dia akan bahagia. Ketika dia jadi insinyur maka dia akan bahagia. Itu yang mereka inginkan. Tapi yang harus kita renungkan adalah apa tolak ukur dari kebahagiaan. Kalau kita bicara tentang kebahagiaan, tolak ukur kebahagiaan antara seorang muslim sama orang kafir itu ternyata pandangannya berbeda. Tolak ukur dari pandangan orang kafir, kebahagiaan di tolak ukurnya adalah bagaimana kita mendapatkan harta, wanita yang cantik, dan lain sebagainya. Tolak ukurnya adalah materi. Kebahagiaan itu bagi tolak ukurnya adalah materi. Tapi dalam pandang Islam, tolak ukur kebahagiaan itu bukanlah materi. Tapi tolak ukur kebahagiaan bagi Islam itu adalah ketenangan jiwa. Yaitu adalah mendapatkan ridhoan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tolak ukur dari pandangan kebahagiaan Islam. Nah, dari hal itulah kita harus memahamkan kepada teman-teman bahwasanya apa sebenarnya yang kita cari. Kalau kita cari dunia kita adalah sementara. Kalau kita memuaskan hawa nafsu, tidak ada ujungnya.
Ternyata itu semua bukanlah kebahagiaan. Ya. Tapi yang kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita mendapatkan ridhoan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita bicara tentang masalah kebahagiaan, dunia yang kita kejar sekarang, ya, itu dimanfaatkan bagaimana dunia itu semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bang Andika ya. Ketika di kesimpulannya, bagaimana kita berperan dalam bentuk sains. Sains itu bukanlah dibentuk untuk mencari dunia sebagaimana sistem kapitalis sekarang, ya. Tapi dalam Islam bagaimana sains itu dibentuk agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mindset itu berawal dari kebahagiaan itu sendiri. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin selebihnya nanti kita diskusi. Yang pada intinya adalah kesimpulannya, kita harus mendesain terkait tentang masalah kegelisahan, Kang. Kita harus mendesain kegelisahan. Kegelisahan kita itu berada di titik apa sih? Jadi kalau kita renungkan dalam Quran surah At-Taubah ya, ayat ke-24. Jadi sebelum saya menjelaskan itu, mungkin ada teman-teman pernah mengenal yang namanya tentang naluri. Ya, Gorijatul Tadayun, Gorijatul Nau, Gorijatul Bako. Nah, di ayat ini menjelaskan jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, terus harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangi keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi kalau kita renungkan, jika anak-anak, saudara-saudara, istri-istri itu cerminan dari Gorijatul Nau, ya, aplikasi dari Gorijatul Nau. Harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu tak khawatir kerugian, rumah yang kamu inginkan, itu adalah representasi atau dari keinginan kita terkait tentang Gorijatul Bako. Dan antara Gorijatul Nau, Gorijatul Bako, mana yang lebih kita dahulukan dibandingkan dengan Gorijatul Tadayun kita, cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Kedengeran ya? Nah, Ya, terdengar. Ya, maaf ya. Tadi sempat terputus sedikit. Ya, jadi pembahasan kita tadi sampai kepada tentang ini ya, hijrahnya yang dari teman-teman kita dari kajian trotoar. Jadi mudah-mudahan dari kisah tersebut bisa membawa semangat kepada kita supaya lebih baik lagi. Nah, oke teman-teman sekalian, bagi yang punya pertanyaan bisa ditulis ya.
di bawah di chat itu, di ruang chat. Mungkin takutnya lupa nanti, tapi tetap nanti jam 17.00 tetap ada sesi tanya jawab 30 menit dan sesi diskusi juga. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan sekarang mungkin ditanyakan. Mungkin kita ke pemantik ketiga kita, Mas Fier. Apakah sudah bergabung, Mas Fier? Oke, kalau belum, ini ada pertanyaan ya. Mungkin Kang Andika, ada pertanyaan buat Kang Andika nih. Dari Reska, dari Ciledug ya. Untuk Kang Dika, pertanyaannya untuk sains Islam berarti hanya mencakup hal-hal yang jadi fenomena alam. Kalau terkait hal goib, seperti surga, neraka, atau prediksi hari kiamat, dengan mencari rumusan perhitungan umur dunia itu termasuk dilarangkah atau tidak? Cara islamisasi suatu bidang iptek yang sepertinya kering dari nilai Islam, seperti ilmu farmasi, bagaimana cara buat obat, bagaimana cara memasukkan nilai Islamnya. Mungkin seperti itu pertanyaannya, Kang Andika. Iya. Cek. Ada suaranya kah? Ada. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan sains Islam dan juga ilmu-ilmu Islam yang lain, ini memang sebenarnya titik tekannya itu di perbedaan antara definisi ilmu pengetahuan dan juga sakofah Islam. Jadi yang namanya ilmu pengetahuan itu memang katakanlah ilmu pengetahuan itu adalah sains gitu. Itu definisinya itu adalah memang sebuah ilmu yang didapatkan dengan metode-metode empiris. Metode-metode empiris itu adalah berupa observasi-observasi terhadap objek-objek yang bisa diindra oleh alat indra, oleh panca indra manusia. Jadi bisa diamati tuh. Adapun misalnya sakofah Islam yang terkait dengan tadi ya, kiamat, jin, malaikat, itu masuknya kategori sakofah Islam. Nah, sakofah Islam itu sendiri artinya adalah merupakan sebuah ilmu atau informasi yang didapatkan dengan metode periwayatan. Artinya tidak melalui observasi atau uji klinis seperti halnya misalnya sains, tetapi diuji dengan memastikan jalur periwayatannya itu adalah benar. Nah, misalnya ketika hari kiamat itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW itu 14 abad yang lalu, melalui periwayatan yang hadis-hadis sahih misalnya atau informasi dari para ulama itu sampai ke kita bahwa memang kiamat itu seperti itu. Jadi sifatnya kalau misalnya sakofah itu kita tidak bisa mengujinya dari sisi objeknya, dari sisi isinya, tetapi yang diuji itu adalah metode penyampaiannya ke kita. Sedangkan sains tadi yang diuji itu justru objeknya, apakah benar atau tidak. Nah, memang peruntukannya juga beda. Kalau misalnya sakofah Islam itu kita mempelajarinya dengan metode akliyah ya, seperti tadi ya, beliau jalur periwayatan. Kalau misalnya kita berbicara terkait dengan sains itu adalah metode ilmiah. Sehingga kalau kita ingin mempelajari jin atau hal-hal yang gaib gitu, malaikat, itu bukan ranah sains. Kalaupun misalnya ranah sains ingin masuk ke sana, itu tidak akan bisa. Kalaupun didapatkan kesimpulan misalnya ternyata roh itu seperti bla 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 apa gitu ya nanti penelitian hasilnya gitu. Nah, itu tuh tidak bisa karena memang bukan ranahnya. Dibatasi gitu. Sains itu adalah untuk sesuatu yang bisa diindra oleh manusia baik secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung misalnya pergerakan matahari atau misalnya pergerakan benda-benda teknis. Nah, secara tidak langsung misalnya ini listrik. Listrik kan tidak bisa dilihat ya. Ada bisa lihat listrik gitu. Listrik itu bisa dilihat dari dalam bentuk energi yang lainnya atau virus misalnya bisa dilihat dengan sangat menggunakan teknologi yang tinggi. Sehingga di sana perbedaannya kita tidak bisa mencampur adukan itu karena kalau kita mencampur adukan itu hasilnya itu tidak akan sesuai dengan apa yang seharusnya. Contohnya misalnya terkait dengan penafsiran Al-Quran dengan metode ilmiah. Nah, ini lebih akan susah didapatkan hasil yang baik gitu karena memang objek-objek yang disampaikan oleh Al-Qur'an itu ada yang bisa diobservasi, ada yang bisa diamati, ada juga yang tidak.
kalau misalnya mengamati yang objek-objek yang bisa diamati, itu bisa saja sebagai motivasi ya, motivasi dari Al-Quran untuk mengembangkan sains. Tapi kalau objeknya itu adalah sesuatu yang tidak bisa diindra, sesuatu yang itu di luar jangkauan manusia, itu tidak bisa dipelajari oleh sains. Nah, kalaupun misalnya tadi ya di farmasi ingin coba dimasukkan nilai-nilai Islam supaya tidak terlalu kering gitu. Tidak terlalu kering dari sisi ruhania, aspek-aspek ruhaninya. Sebenarnya bisa saja gitu ya. Karena memang karakteristik Islam itu sendiri itu sebenarnya ada di setiap kehidupan kita, termasuk misalnya di dalam bidang farmasi. Nah, yang tidak bisa disentuh oleh ruh Islam itu adalah metode-metode teknisnya. Misalnya cara meracik obat atau cara membuat obat, atau misalnya apa ya di bidang farmasi gitu ya. Itu dari sisi teknisnya itu memang tidak bisa, tetapi bisa diwarnai dari sisi yang lainnya. Misalnya bahan yang digunakan itu apakah halalan thayyiban gitu ya. Apakah sesuatu yang diharamkan oleh Islam atau bukan. Atau misalnya metode penyebarannya nanti distribusinya. Apakah memang obat-obat itu dikapitalisasi atau tidak, atau misalnya dibuka nggak aksesnya untuk orang-orang miskin dan lain-lain gitu ya. Nah, dari sisi itu bisa diwarnai oleh Islam. Akan tetapi sains pembuatan obatnya gitu, teknik meracik atau misalnya mengkompilasi beberapa bahan menjadi satu jenis tertentu nanti. Nah, itu sebenarnya tidak bisa karena memang itu sifatnya universal. Orang barat pun buat obat ya seperti itu gitu ya. Orang Mesir, orang Iran sama juga seperti itu. Sama juga dengan orang Afrika Selatan yang non muslim misalnya tetap cara buat obatnya seperti itu. Tetapi Islam bisa mewarnai, yaitu dari sisi bahannya harus halal dan thayyiban, jangan pakai babi misalnya atau hal-hal yang diharamkan oleh Islam, atau dari sisi akses obat itu nanti untuk masyarakat, apakah dikapitalisasi atau tidak, apakah memang terkungkung di dalam orang-orang tertentu atau tidak. Nah, dari sisi itu mungkin barangkali ya, kalau dari sisi pewarnaan Islamnya, Islam bisa mewarnai bidang itu. Itu ya, atau ada pertanyaan lain yang saya skip? Bagus. Ada pertanyaan lain nggak? Dua itu? Ya, baik, sepertinya tidak ada yang terskip ya Kang pertanyaannya. Tadi kalau kita lihat. Ya, ada bagaimana itu apakah terjawab? Kang atau Teh? Iya, alhamdulillah sudah terjawab, Kang. Oke, baik. Sepertinya pemantik ketiga kita sudah masuk ya, Mas Fier. Apakah sudah masuk? Dari Mataram Liberation Institute. Sepertinya belum tersambung ya. Baik, kita lanjut aja ke ada pertanyaan selanjutnya. Dari Rozana Zatil ya. Pertanyaan kali ini ditujukan ke kedua pemantik ya. Tentang peminimalisan pemakaian ilmu agama dalam mempelajari suatu ilmu, karena jika dicampur ilmu agama biasanya dianggap sebagai orang yang kurang toleransi. Bagaimana juga cara menyikapinya? Mungkin jawaban yang pertama kepada Kang Indra terlebih dahulu. Dipersilakan Kang Indra. Iya. Tes secara jelas ya. Siap, jelas Kang. Iya. Jadi kalau kita melihat fakta sekarang terkait tentang bagaimana ilmu pengetahuan sekarang, jadi itu dijauhkan dengan ayat-ayat Al-Quran, atau peminimalisan ayat-ayat Al-Quran, pemahaman agama, ilmu agama di dalam ilmu pengetahuan umum. Nah, maka kalau kita melihat atau mengkaji fakta yang ada sekarang, nah maka kita tidak akan pernah bisa lepas dari sistem pendidikan, Kang. Karena kalau kita bicara tentang masalah
pendidikan saat ini, maka kita bisa mengkaji asas dasar dari sistem pendidikan kita itu dari mana. Gitu. Nah, maka muncul kejadian fakta-fakta tadi, itu muncul dari sistem pendidikan saat ini yang sudah disekulerkan atau sekularisasi pendidikan. Gitu. Bagaimana hubungan antara urusan dunia itu dipisahkan dengan urusan akhirat atau dengan urusan agama. Gitu. Nah, itu sistem pendidikan saat ini dibentuk oleh sistem tersebut. Maka kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan dalam atau pendidikan dalam sistem kapitalis, gitu, maka bagaimana orang-orang itu dibentuk bukan menjadi orang yang produktivitas semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kembali kepada kebahagiaan yang semu tadi. Bagaimana pendidikan itu untuk menggapai materi dunia dan sebagainya. Bahkan pernah ada saudara saya sendiri mengatakan, "Lu janganlah pesantren, karena pesantren itu susah nyari uang." Sampai ada pendidikan demikian. Nah, artinya apa? Artinya hal tersebut itu dipengaruhi oleh sekuler, pemahaman sekuler. Dan pemahaman itu menjadi asas dasar dari pendidikan kita saat ini. Dan masyarakat dididik dengan sistem pendidikan yang sekuler. Maka hal yang wajar ketika hal itu terjadi di tengah-tengah umat. Umat dijauhkan dari bagaimana pemahaman Islam. Jadi kalau kita bicara tentang masalah pendidikan dalam Islam, maka pendidikan di dalam Islam yang harus kita renungkan adalah bahwa Islam mendidik itu bukan hanya sebatas doktrin. Tapi bagaimana Islam itu mendidik dalam metode talqiyan fikriyan. Talqiyan fikriyan itu seperti bagaimana kita menjelaskan kepada murid dan bagaimana murid itu diajak untuk berpikir dan dia menyimpulkan atas apa yang ia pelajari. Kalau misalkan tadi Mas Andika berbicara tentang ayat bagaimana kita memperhatikan antara terjadinya siang dan malam, ya, itu bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini kita bisa pikirkan, kita bisa renungkan itu. Nah, dari mana? Ketika Allah menciptakan siang saja, maka ketika Allah menciptakan siang saja, maka tidak akan terjadi yang namanya kehidupan. Begitu pula ketika Allah menciptakan malam saja, maka tidak akan ada yang namanya kehidupan. Jadi salah satu bentuk dari kekuasaan Allah menciptakan siang dan malam, itu adalah agar ada suatu kehidupan. Nah, itu pun bisa kita renungkan. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang justru menjadikan Al-Quran itu menjadi basis untuk ilmu pengetahuan. Gitu. Nah, mungkin itu yang bisa kita jawab dulu ya, Kang. Jadi karena memang sistem dari sekuler itu sendiri yang diterapkan di tengah-tengah kita. Baik. Terima kasih Kang Indra ya. Mungkin dari Kang Andika bisa membahas mengenai sisi ini juga sains juga ya. Iya. Tentang yang berkaitan dengan kurang toleransi atau tidak itu. Iya. Jadi memang pemahaman seperti itu adalah pemahaman umum para orang-orang hari ini ya di bidang sains ya. Jadi kalau dari pembahasan di awal saya, pemahaman ini tuh memang lahir dari sebuah konsepsi sains sekuler. Jadi sekuler yang dimaksud di sini adalah dengan meniadakan Tuhan, sama sekali meniadakan Tuhan di dalam praktik sains yang dia lakukan. Jadi ada pemisahan antara orang-orang yang menggeluti sains dengan Tuhan. Di sini ada ungkapan-ungkapan yang menarik sebenarnya, Kak. Jadi ada ungkapan-ungkapan para saintis sekuler itu bilang seperti ini. Tuhan biarlah berada di tempat terhormat yang tidak diganggu oleh rumus dan falsifikasi. Atau Tuhan biarlah tetap di ujung lorong sana di tempat-tempat orang yang tidak bisa dikunjungi oleh sains. Nah, dari ungkapan-ungkapan tersebut sebenarnya ini memang menegaskan kalau mereka itu, para ilmuwan-ilmuwan yang sekuler itu sama sekali tidak ingin menyertakan agama di dalam proses saintifik, proses sainsnya mereka. Jadi dikembangkanlah opini-opini bahwa ketika agama dicampur adukan dengan sains itu tidak toleran. Walaupun saya baru pertama kali dengar hal seperti itu ya. Jadi ada ya tidak toleran. Saya justru mendapatinya kalau agama dicampur dengan sains sekuler itu tandanya saintisnya tidak serius. Artinya masih bawa-bawa agama. Karena memang paradigma ilmuwan sekuler itu berbeda dengan apa yang tadi coba dijelaskan terkait dengan paradigma bagaimana seorang muslim mengembangkan sains ya. Jadi paradigma sekarang dari ilmuwan-ilmuwan sekuler yang tidak mau melibatkan agama itu
tujuannya atau sebenarnya apa yang mereka lakukan itu pada dasarnya itu hanyalah untuk memperoleh keuntungan. Jadi secara orientasinya itu adalah keuntungan duniawi. Nah, impaknya atau dampaknya ketika yang jadi acuan itu adalah keuntungan duniawi, hal-hal yang bisa menghambat keuntungan itu dia akan hilangkan. Termasuk misalnya agama. Jadi kalau misalnya ada agama yang mencoba merecoki penelitian yang sedang dilakukan, dia akan hilangkan agamanya. Bukan memperbaiki penelitiannya, tapi menghilangkan agama dari pengaruh-pengaruh agama dari apa yang akan dia lakukan. Nah, biasanya memang kalau berbicara terkait dengan keuntungan, ini biasanya penelitian-penelitian yang memang disandarkan pada selera konsumen. Misalnya ya, ketika ada seorang mahasiswa nih ingin submit jurnal. Nah, tulisan yang dia buat itu harus sesuai dengan selera orang-orang yang mereviewnya. Harus sesuai dengan orang-orang yang ada di pengurus jurnal itu. Nah, kalau jurnalnya adalah orang-orang sekuler, ya tulisannya juga harus mengikuti sekuler. Artinya dia baru bisa posting jurnal itu di jurnal tulisan itu di jurnal-jurnal tertentu kalau mengikuti selera orang-orang yang ada di sana. Nah, inilah yang menjadi turunan dari keuntungan tersebut. Nah, memang pada dasarnya ya ilmuwan sekuler ya pada dasarnya tidak mau diatur, ingin seenaknya saja gitu ya, dan tidak ingin diatur sekalipun oleh hukum. Nah, ini sebenarnya yang menjadi penegas ya antara perbandingan dengan ilmuwan sekuler dan juga ilmuwan muslim. Ketika ilmuwan sekuler ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya di dunia dengan membuat penelitian-penelitian yang dia rasakan menguntungkannya dia, walaupun faktanya misalnya nanti akan merugikan, nah dia hanya akan mendapatkan keuntungan di dunia. Mungkin mendapatkan bayaran atau mendapatkan materi gitu ya. Berbeda dengan ilmuwan Islam. Ilmuwan Islam memang karena pada dasarnya dia meneliti sebagai perintah atau dorongan dari Al-Quran atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak hanya akan mendapatkan keuntungan materi yang barangkali dia tidak mengharapkan itu, tapi justru dia akan mendapatkan keuntungan nanti di akhirat sebagai bentuk kontribusi dia kepada kaum muslimin. Jadi para ilmuwan dulu yang menemukan penemuan-penemuan yang luar biasa, pada dasarnya itu adalah investasi mereka di akhirat gitu ya. Apalagi penemuan-penemuannya itu bisa bermanfaat untuk kaum muslimin atau misalnya para manusia pada umumnya. Nah, sehingga kembali ke sikap kita untuk ketika menghadapi adanya opini seperti itu adalah dengan mencoba mencoba memberikan pemahaman terkait dengan hakikat kita sebagai seorang muslim dalam mengembangkan ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi kita sebagai seorang hamba Allah tentunya tidak akan bisa lepas dari apa-apa yang menjadi tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kita melakukan sesuatu ada aturan yang melekat dari di dalam diri kita kepada sang pencipta kita. Harusnya orang paham dulu itu, baik itu mereka mau melakukan penelitian mau misalnya mau berwirausaha atau apapun kegiatan lainnya, sebelum melakukan itu seharusnya dia paham dulu terkait dengan statusnya, bahwa ada keterikatan antara apa yang dia lakukan dengan perintah dan larangan dari sang pencipta. Nah, itu kalau berbicara dengan ilmuwan muslim yang sekuler ya. Tapi kalau berbicara dengan ilmuwan non-muslim yang sekuler, nah ini kalau berbicara terkait dengan akidah dulu gitu ya. Karena memang ya tidak bisa dipungkiri gitu ya. Kesadaran kita akan eksistensi sang pencipta lah yang akan mendorong kita untuk memberikan manfaat dalam aktivitas saintis ini. Ya ibaratnya mah kita meneliti, menciptakan sesuatu untuk masyarakat karena Allah lah gitu ya. Kelebihan orang muslim seperti itu. Adapun yang tadi disebutkan di pertanyaan, mereka mah memang sudah terganggu ya, sudah terganggu oleh pemikiran-pemikiran sekuler yang outputnya itu hanya kepuasan diri sendiri dan keuntungan diri sendiri. Nah, jadi barangkali dari saya seperti itu, Kang Bagus. Oke, terima kasih Kang Andika ya. Mungkin terjawab ya.
pertanyaannya tadi dari Teh Rozanah Datil ya. Oke, baik selanjutnya teman-teman ya. Baik Kang, terima kasih pencerahannya karena memang sudah saya rasakan. Ya, alhamdulillah ya kalau memang terjawab. Oke, selanjutnya teman-teman, kami juga berharap dari teman-teman ada yang sharing ya atau diskusi juga. Jadi bagi teman-teman yang mau menyampaikan pandangannya juga itu dipersilakan ya. Jadi tidak harus bertanya, kalaupun ada yang mau ditambahkan atau bahkan kalau ada yang tidak sesuai ya, mungkin bisa disampaikan juga di forum ini karena ini forum diskusi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Herdi Zulfikri. Izin menanyakan untuk Kang Andika, apakah peradaban Islam telah mempengaruhi peradaban dunia? Kalau ada, bisa dijelakankah contohnya? Silakan Kang Andika. Ya, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau mengacu tadi ke parameter sebuah peradaban, Islam itu termasuk yang menjadi memenuhi ketiganya gitu ya. Jadi yang pertama itu meningkatkan kualitas hidup manusia, yang kedua itu istilahnya memberikan manfaat untuk komunitas lain, maksudnya di luar Islam. Dan yang ketiga itu bisa bertahan dari dinamika zaman. Itu buktinya adalah era keemasan Islam itu berlangsung sejak zaman pertama didirikan sampai runtuhnya Daulah Khilafah ya. Namun di akhir-akhir memang rada-rada goncang itu Daulah Khilafahnya. Nah, adapun pengaruhnya terhadap dunia yang pertama, jadi kalau mungkin lebih komprehensif nanti enak dibikin tulisan ya karena supaya sistematis. Tapi kalau yang bisa saya sampaikan di sini yang pertama itu dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi, sebenarnya ilmuwan-ilmuwan Andalusia pada masa dinasti Umayyah itu menjadi istilahnya mah mentornya orang-orang Eropa. Jadi orang-orang Eropa yang pada masa itu dalam waktu istilah yang kita sebut sebagai Dark Age itu banyak belajar di universitas-universitas yang ada di Andalusia. Salah satunya ya yang di Cordoba yang barangkali sekarang sudah hilang entah kemana karena memang setelah diakuisisi Raja Ferdinand ya di istilahnya mah dikalahkan, akhirnya ya peninggalan Islam dihilangkan. Tapi pada masa Andalusia itu orang-orang Eropa banyak yang belajar ke sana. Karena kan Andalusia di Spanyol sekarang ya, itu kan Eropa juga sehingga relatif lebih dekat ke wilayah tersebut. Sehingga itu menjadi cikal bakal ya sebenarnya ya, cikal bakal dari kebangkitan Eropa itu sendiri. Karena dengan munculnya tokoh-tokoh ilmuwan muslim di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkorelasi dengan banyaknya karya berupa kitab-kitab atau buku-buku ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dari sanalah mereka bisa melakukan alih teknologi tersebut dari buku-buku yang memang dibuat oleh ulama-ulama pada masa itu. Nah, itu untuk konteks ya Andalusia. Nah, kemudian untuk konteks di bidang yang lain, misalnya pada masa Turki Utsmani, jadi sebenarnya sejarah vaksin, mungkin teman-teman familiar dengan istilah ini ya. Ini sebenarnya adalah cikal bakalnya itu pada saat masa Daulah Khilafah Utsmani. Jadi kalau kita berbicara wabah hari ini ya, ada lockdown dan lain-lain, tapi sebenarnya kan salah satu solusi juga untuk menangkal virus itu kan dengan adanya vaksin ya. Jadi dulu itu ilmuwan muslim, maupun saya tidak hafal namanya ya, membuat semacam percobaan terhadap sapi ya, yang terkena virus semacam corona sekarang gitu ya, virus yang menular. Itu dilakukan percobaan selama 2 minggu dengan diberikan dulu namanya belum vaksin ya, diberikan sesuatu lah gitu ya. Hingga akhirnya si sapi itu bisa sembuh sendiri pada saat isolasi. Nah, teknologi ini diadopsi, diterapkan di Istanbul pada waktu itu,
Dan salah satu duta dari Inggris itu membawa teknologi itu ke Eropa. Walaupun di Eropa tidak langsung disambut. Karena Dark Age tadi ya, masih mitos lah, apalah obatnya sihir dan lain-lain masih besar gitu ya. Tetapi 50 tahun kemudian pada masa dibawanya pengetahuan terkait dengan vaksin itu ke Eropa, Eropa sudah sedikit demi sedikit mulai bisa mengobati penyakit-penyakit menular yang ada di sana, yang dulunya itu disangkanya sebagai kutukan, disangkanya sebagai hasil dari sihir, itu justru bisa berubah dengan membawa teknologi dari Khilafah Utsmani yang dibawa oleh duta besar mereka. Nah, dari sisi itu sebenarnya memang terlihat kontribusi negara Islam pada waktu itu memang dengan posisinya sebagai negara adidaya, secara tidak langsung bisa juga memanfaatkan apa-apa yang mereka punya untuk menyebarkan dakwah ke sekitarnya. Jadi pengaruh terbesar dari Daulah Khilafah itu adalah dakwahnya. Nah, dari dakwah itu dibawalah alih teknologi. Disebarkan misalnya ilmu pengetahuan. Seperti misalnya dulu menaklukkan Andalusia, di sana dibangun pusat peradaban, pusat keilmuan, dibangun universitas. Dari sanalah mulai menampakkan pengaruh ke daerah sekitarnya. Sehingga memang inti dari pengaruh Islam pada waktu masa jayanya adalah dakwah Islam. Dengan dakwahnya itu tadi, semua kebaikan yang ada di negara Islam itu menjadi kebaikan juga di negara-negara yang dikenai oleh dakwah Islam. Jadi tidak aneh ya kalau misalnya Daulah Khilafah Islamiyah itu luasnya luar biasa gitu ya. Kenapa? Karena saking memang istilahnya merasa tidak diperlakukan sebagai negara jajahan karena memang memberikan kebaikan, akhirnya kan mereka mau bergabung dengan Daulah Khilafah. Bahkan pasca perang-perang besar seperti melawan Romawi dan Persia, akhirnya kan Romawi pada waktu itu kan di Syam dan juga Persia pada waktu itu kan di sekitar Irak. Mereka itu jadi seakan-akan ke Arab-Araban dan bahkan menjadi salah satu pusat kekhilafahan pada masanya masing-masing ya. Karena memang dakwah Islam yang diberikan itu memberikan semua kebaikan yang ada di negara Islam ke negara yang memang difutuhat oleh daulah pada waktu itu, termasuk ilmu pengetahuan, termasuk misalnya terkait dengan infrastruktur pada waktu itu juga memang dikembangkan. Seperti salah satu contohnya ada salah satu engineer Muslim di Mesir itu mencoba membuat semacam terusan Suez. Nah, saya coba baca bukunya saya agak-agak lupa, tapi dicerita pada saat Bani Abbasiyah ya di Mesir. Tapi itu tidak berhasil karena memang ya teknologi waktu itu kan masih tidak secanggih sekarang lah gitu ya, sehingga terusan Suez itu baru bisa dibuat oleh Prancis setelah masa pendudukan gitu. Nah, teknologi-teknologi itu diadopsi oleh kaum muslim lalu dikembangkan dan juga disebarkan juga kepada daerah-daerah yang difutuhat oleh daulah pada waktu itu. Sehingga memang istilah ini ya, Islam rahmatan lil alamin itu memang benar-benar terjadi ketika daulah khilafah ada gitu ya. Futuhat yang membawa kebaikan. Beda dengan Belanda ya. Belanda mah udah ekspansi, penjajahan, diperas. Aduh, susah hidupnya. Tapi kalau daulah khilafah, ekspansi, futuhat, negara yang difutuhat diberikan segala kebaikan dari apa yang ada di dalam daulah khilafah itu. Nah, itu barangkali ya kalau berdasarkan pengaruh memang dominasinya adalah dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara politisnya ya tadi dakwah Islam yang memang mengislamisasi hampir sebagian besar kawasan yang berperadaban pada waktu itu gitu ya. Kecuali Eropa yang memang benar-benar memberikan permusuhan yang nyata ya kepada kaum muslimin. Walaupun ya tetap juga dapat kebaikan gitu ya dari alih teknologi yang dilakukan oleh kaum muslim pada masanya. Itu benar. Seperti itu barangkali dari saya, Kang Bagus. Oke, baik. Terima kasih Kang Andika jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya, Teh Rozana. Baik teman-teman sekalian, ya sebelumnya kami mengucapkan selamat berbuka puasa dulu ya buat teman-teman yang berada di Indonesia Tengah dan juga mungkin Indonesia Timur ya, udah dari 1 jam yang lalu yang sudah berbuka puasa, selamat berbuka puasa.
Oke, sekarang kita masih punya waktu 15 menit lagi ya teman-teman sebelum waktu diskusi berakhir. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Reska lagi nih. Untuk Kang Indra. Ini pertanyaannya mengenai teman hijrah yang tadi ya. Berarti sudah cukup berusiakah mereka? Karena kalau nggak salah dengar tadi katanya karena merasa bosan hidup begitu-begitu aja. Dan ada yang sudah 20 tahun nggak pegang Quran. Atau kalau yang masih muda, rata-rata peristiwa apa pencetus hijrahnya? Lalu ada nggak yang saat hijrah tapi ditarik atau konflik hebat dengan komunitas sebelumnya? Itu mungkin Kang Indra ya, pertanyaan dari Reska. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara tentang masalah usia, ya, jadi usia dari teman-teman yang hijrah itu beda-beda, Kang. Ada yang sudah, yang tadi mungkin 30-an ke atas, ada yang memang masih muda, 19-an, bahkan 20-an gitu ya, 20 tahunan. Jadi, kalau kita bicara tentang masalah usia, itu beda-beda, gitu ya. Beda-beda antara yang, ada yang muda dan ada yang tua. Nah, kenapa beda-beda? Karena kalau kita bicara tentang masalah tongkrongan, Kang, jadi tongkrongan itu ada dua, kalau saya klasifikasikan ada dua. Ada tongkrongan yang soft, ada tongkrongan yang hard. Jadi, kalau yang soft, itulah tongkrongan anak-anak muda, seperti anak-anak muda mahasiswa, ya, yang sering di kafe, karyawan-karyawan, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan tongkrongan hard, ya, yang hard itu lebih ke arah anak tongkrongan jalanan, anak punk, ya, terus anak metal, klub motor, dan lain sebagainya. Yang dimana biasanya yang tongkrongan hard itu dia memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak ya, dibandingkan dengan yang muda-muda. Nah, jadi kalau kita bicara tentang masalah hal tadi itu klasifikasi antara yang soft dan hard, maka cara penanganan pun beda-beda, Kang, ya. Motifnya pun beda-beda, gitu ya. Nah, ada juga yang misalkan kebanyakan ini kalau kita bicara tentang masalah mayoritas, yang hard itu biasanya adalah jenuh dengan kehidupan. Ya, jenuh dengan kehidupan, pengalamannya dia yang pahit kriterianya tentang kehidupan. Nah, itu yang hard. Adapun yang soft itu lebih banyak terkait tentang tren. Oh, sekarang lagi tren hijrah nih. Oh, udah jadi pemuda hijrah dan sebagainya. Nah, tapi tak banyak juga ada yang hard yang ikut-ikutan tren juga. Ya. Ada juga yang soft karena dia juga memiliki pengalaman yang bosan juga. Ya. Contoh misalkan ya, saya waktu SMA punya teman, karena dulu kan sempat kenal sama anak metal ketika pas sekolah SMA. Ya. Nah, teman saya itu dia bilang, saya bosan dengan kehidupan saya yang sekarang. Jadi artinya kan walaupun dia muda, tapi dia memiliki jiwa bosan juga. Yang biasanya bosan itu dimiliki oleh yang hard. Nah, ketika itu dia akhirnya pesantren, sampai sekarang dia kuliah di Ummul Qura, Kang, di Arab Saudi. Walaupun dia dulunya anak metal. Nah, sekarang dia jadi hafiz Quran, bahkan dia belajar di Ummul Qura. Jadi banyak motif. Kalau kita bicara tentang masalah hijrah, ya banyak motifnya. Ada yang motif karena tren, ada yang motifnya karena cari cewek, ada yang motifnya dia karena memang pengalaman hidup, gitu ya, yang bosan gini-gini aja. Jadi banyak motifnya. Maka dari berbagai banyak motif itu kita luruskan, gitu ya. Kita luruskan bahwa motifnya itu bukan karena yang lain, tapi motif kita itu adalah karena kita butuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gini, Kang, kalau saya analogikan dengan pertanyaan ya, jadi sejak kecil kan kita pernah diajarkan dengan konsep 5W1H, Kang. 5W1H ya. Mungkin nggak usah diuraikan, tapi pertanyaan yang paling mendasar, pertanyaan yang paling fundamental itu pertanyaan tentang why, mengapa. Jadi kalau misalkan saya ibaratkan tentang puasa sekarang, orang-orang tahu apa itu puasa, apa itu kapan itu puasa, dari jam berapa sampai jam berapa, mereka tahu. Bagaimana sih cara puasa, mereka tahu. Tapi banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana tentang mengapa saya harus berpuasa. Nah, jadi banyak orang yang tidak tahu tentang hal itu. Sama halnya dengan masalah salat. Salat, tahu apa itu salat? Bagaimana cara salat? Kapan salat? Mereka tahu. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak terjawab. Mengapa saya harus salat? Nah, begitu pula dengan ngaji, Kang, atau dengan Islam. Islam itu apa? Dan pertanyaan yang paling mendasar, mengapa saya harus memilih Islam sebagai agama? Atau yang berkaitan dengan hijrah adalah, mengapa saya harus hijrah?
Nah, jadi hal inilah yang harus kita renungkan kan. Jadi terkait tentang masalah motif itu beda-beda, ya motifnya. Adakah yang misalkan tarik menarik dengan komunitas yang lain? Gak dipungkiri ya, kalau kita bicara tentang masalah keumuman hijrah, ada juga kayak gitu. Jadi, tapi biasanya sih masalah yang sepele, gitu. Masalah tentang sudah hijrah, lalu komunitas itu mengatakan hijrah sudah ketika dia sudah hijrah lalu dia anti rokok, maka komunitasnya nggak boleh ada yang ngerokok lagi, yang ngerokok itu dia pindah komunitas yang lain. Nah, ada juga yang kayak gitu. Jadi motifnya beda-beda. Jadi intinya terkait tentang masalah motif tadi, karena motifnya hijrah beda-beda, maka cara pendekatan kita pun beda-beda, Kang. Maka cara pendekatan kita kepada orang yang soft, tongkrongan yang soft, beda dengan cara tanganan kita kepada tongkrongan yang hard. Nah, kebanyakan orang itu kan pukul rata semua, menyamakan antara yang soft sama yang hard. Padahal itu marketnya berbeda, walaupun sama-sama tongkrongan. Mungkin itu, Kang. Baik. Terima kasih ya, Kang Indra, jawabannya. Jadi mungkin seperti itu ya, ada yang hard, ada yang soft, dan itu perbedaannya tadi yang sudah dijabarkan oleh Kang Indra. Mudah-mudahan menjawab ya. Selanjutnya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Kang Elrike Y untuk Kang Dika. Adakah perihal yang lain selain dari sisi eksternal yang menyebabkan adanya pemisahan antara Islam dengan sains dan pengetahuan? Mungkin bisa dijawab, Kang Andika. Ya, nampak. Kang Andika, apakah masih tersambung? Oke. Sorry, belum dibuka tadi mikrofonnya. Oke. Ya. Itu Kang pertanyaannya. Oke. Nah, jadi terkait dengan apa tadi yang ditanyakan ya, terkait dengan faktor selain faktor sekularisme, faktor eksternal ya, paham eksternal. Sebenarnya memang kondisi ilmuwan-ilmuwan Muslim itu sendiri untuk saat ini tidak ideal. Katakanlah misalnya kondisi internal kaum Muslimin sendiri itu tidak ideal. Jadi berbeda ya kondisinya dengan dulu pada masa kejayaan Islam, pada masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, yang memang semua sarana dan prasarana itu dimobilisasi oleh negara untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau di sini itu tidak, gitu ya. Kalau sekarang itu tidak terjadi seperti itu, gitu ya. Nah, setidaknya ada 3 hal ya yang bisa menjelaskan hal itu, gitu ya. Kenapa Islam itu seakan-akan terpisah dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang pertama, rata-rata memang negara-negara Islam yang atau misalnya saintis-saintis Islam itu tidak memiliki kemandirian. Jadi, teknologi yang didatangkan, teknologi yang dipakai itu selalu dari luar. Artinya, kalau misalnya kita mendatangkan teknologi itu dari luar, mendatangkan ilmu-ilmu itu mengimpor dari luar gitu ya, itu akhirnya kita ikut cara main mereka gitu ya. Ikut cara main orang-orang sekuler gitu ya. Jadi kalau misalnya orang-orang sekuler itu tidak mau ada Tuhan di dalam sains dan teknologi, ya kita sebagai pengimpor ide tersebut, pengimpor barang-barang tersebut ya harus mengikuti. Sehingga akhirnya terganggu dari sisi kemandirian. Walaupun digadang-gadang ya oleh negara Islam itu ada yang namanya alih teknologi. Jadi membuka selebar-lebarnya bagi investor ya, investor perusahaan-perusahaan teknologi untuk hadir di Indonesia misalnya, kemudian berkiprah di Indonesia dan perlahan-lahan itu alih teknologi. Tapi itu sebenarnya tidak berhasil sama sekali. Bahkan bisa jadi itu cuma lip service saja gitu ya. Nah, kita bayangkan gitu ya, PT Freeport sejak zaman Pak Harto masih masih belum ini gitu ya, masih awal-awal jadi presiden, itu bercokol sudah puluhan tahun di Indonesia, tapi pada faktanya Indonesia sama tidak pernah bisa mengolah emasnya sendiri. Atau misalnya perusahaan Toyota datang dari Jepang ke Indonesia membuka cabang sekitar tahun 74 sampai sekarang
Kecil yang itu mah masih kontroversi ya. SMK itu masih kontroversi. Tapi nggak kelihatan gitu ya kontribusi dari karya-karya ilmuwan Muslim itu, karya-karya dari penelitian-penelitian Islam itu di tengah-tengah masyarakat. Karena faktor pertama adalah tidak adanya kemandirian, sehingga mengikuti pola pikir, mengikuti aturan-aturan yang ditentukan oleh ilmuwan-ilmuwan luar yang kita impor teknologinya. Nah, kemudian yang kedua, sumber daya atau riset. Sumber daya risetnya, saya sempat mendapatkan grafik ini ya, alokasi uang dari negara-negara untuk pengembangan sains dan teknologi. Itu luar biasanya gitu ya. Indonesia itu yang paling tidak kontributif. Jadi bagaimana gitu ya, termasuk negara-negara Islam yang lain ya, bagaimana bisa mengembangkan ilmu teknologi, bisa membuat persaingan dengan ilmuwan-ilmuwan sekuler, sementara support dananya itu tidak ada. Nah, di tabel yang saya punya gitu ya, di grafik yang saya punya, yang paling bagus mensupport itu Finlandia. Ada di negara-negara lainnya. Finlandia, kemudian Singapura, Amerika, Jepang. Wah, itu memang negara-negara yang leading di bidang sains dan teknologi. Nah, di tabel-tabel terbawah ada nih Indonesia, Pakistan, South Africa, itu di bawah gitu ya, Iran gitu ya. Yang mana negaranya sendiri tidak terlalu mensupport dengan apa yang menjadi aktivitas ilmuwan-ilmuwan Muslim. Jadi ibaratnya penelitian itu butuh biaya. Kalau biayanya tidak ada, ya tidak usah meneliti. Sederhananya seperti itu. Nah, itu poin yang kedua. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kalaupun misalnya ada dibuat sains itu dari kalangan kaum muslimin gitu ya, atau teknologi yang dibuat oleh kaum muslimin, jadi sebenarnya yang ditemukannya itu belum memiliki ciri yang khas. Jadi ibaratnya mah apakah ini sudah sesuai dengan kebutuhan umat Islam atau tidak gitu ya. Karena memang dengan terbatasnya sumber daya itu biasanya penelitian itu diarahkan kepada apa yang kita bisa, bukan apa yang kita butuh. Kita butuh mobil nasional, tapi karena kita nggak bisa bikin ya udah bikin apa kayak bikin tahu nasional kayak atau mie nasional atau apa gitu. Karena terbatas itu tadi sehingga segala daya dan upaya ilmuwan Muslim itu hanya diarahkan kepada penelitian-penelitian yang memang penelitian itu tidak terlalu dibutuhkan oleh kaum muslimin hari ini. Adapun kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin hari ini itu diteliti dan dikembangkan oleh orang-orang luar, orang sekuler gitu ya. Kita bisa lihat gitu ya pengembangan teknologi HP gitu ya, misalnya jaringan yang sekarang sudah katanya 5G, hampir 5G. Itu ada isu katanya yang mengembangkannya juga memang dari orang-orang yang tidak sekuler lah agamanya gitu ya. Tapi ya karena diakuisisi teknologinya, patennya diakuisisi oleh orang luar, artinya ya penggunaannya, pembiayaannya segala macamnya itu ya dikembangkan di luar. Sehingga apa? Dengan ketiga keterbatasan itu tadi, kita dipaksa untuk ikut gaya main ilmuwan-ilmuwan sekuler. Sudah mah pahamnya sudah sekuler, kondisi internal rusak ya akhirnya ya kita lihat kondisi umat Islam hari ini. Sains dan teknologinya itu sama sekali tidak berkembang dan juga belum memberikan manfaat yang berarti untuk peningkatan kualitas hidup kaum muslimin itu sendiri. Nah, itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Kang Andika jawabannya ya. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Ya, teman-teman, alhamdulillah ya. Kita sudah sampai di penghujung acara diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bertanya. Juga bagi teman-teman yang sudah berbuka puasa, selamat berbuka puasa, selamat berkumpul dan juga bersama keluarganya. Yang stay at home ya, tetap di rumah aja. Nah, mungkin di akhir sesi ini kita persilakan kepada kedua pemantik kita untuk menyampaikan closing statement ya, masing-masing dari para pemantik untuk teman-teman semua di penghujung acara diskusi ini. Mungkin dari Kang Indra terlebih dahulu. Iya, Kang, boleh. Jadi closing statement-nya, kita harus memiliki suatu peran
perubahan di tengah-tengah kita, apapun profesinya, apapun apa yang bisa kita lakukan untuk Islam. Jadi meskipun kita memiliki cita-cita, keinginan berbeda-beda, profesi yang berbeda-beda, tapi luangkanlah profesi kita semaksimal mungkin untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukan apa yang kita lakukan itu semata-mata bukan karena yang lain, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa untuk senantiasa istiqomah di jalan Islam. Karena istiqomah itu yang harus kita pertahankan sampai akhir hayat nanti. Kita nggak tahu saat ini kita taat pada Allah, tapi suatu saat kita malah jauh dari Allah. Nah, maka oleh karena itu, pesan yang harus saya sampaikan adalah tetap mengkaji Islam, tetap istiqomah di jalan Islam. Terima kasih, Kang. Baik, terima kasih Kang Indra. Lanjut ke Kang Andika, dipersilakan untuk closing statement-nya. Ya, dari saya ingin menyampaikan 3 hal ya, supaya paradigma kita itu beralih dari paradigma keilmuan sekuler menjadi keilmuan Islam. Nah, 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin membentuk paradigma ilmuwan Islam itu adalah yang pertama, kita harus memahami kita perlu memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, tetapi disandarkan kepada maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariah. Kita boleh meneliti apapun, tetapi tujuannya ya tetap pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan maqasid syariah, sehingga penelitian kita itu menjadi terarah dan tidak akan bisa dibentur-benturkan dengan sakofah Islam yang sudah mapan ya, karena memang pada dasarnya itu pembahasan yang berbeda gitu ya. Jadi yang pertama kita harus memahami kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup umat muslim dengan melakukan penelitian yang mengacu kepada maqasid syariah. Nah, yang kedua itu adalah kita harus menjadikan Al-Quran sebagai inspirasi. Jadi para ilmuwan dulu juga ya sama seperti itu, ketika membaca Al-Quran, mendapatkan ayat-ayat yang bisa dikaji lebih lanjut secara ilmiah, yaitu kajiannya itu di sana gitu ya. Jadi jangan sampai lepas dari kajian Al-Quran. Jangan sampai aktivitas kita dalam melakukan penelitian itu lepas dari Al-Quran. Sekaligus poin yang ketiga adalah motivasi terbesar kita untuk mengembangkan sains dan teknologi dalam paradigma ilmuwan muslim adalah pada hakikatnya dalam rangka memahami ayat-ayat Allah, memahami hakikat eksistensi Allah yang Allah sengaja tetapkan itu di fenomena-fenomena alam semesta. Karena berakal bagi orang-orang yang memang mau memutar otaknya untuk memahami itu. Harapannya memang ketika paradigma ilmuwan Islam itu sudah ada dalam diri kita, maka apapun yang kita lakukan dalam penelitian kita pada hakikatnya adalah untuk memperkuat keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut mungkin dari saya, Bang Bagus. Baik, terima kasih Kang Andika atas closing statement-nya. Ya, alhamdulillah teman-teman, dengan dibacakannya closing statement, diutarakannya, kita telah sampai di penghujung diskusi kita pada hari ini. Mungkin terakhir ya dari saya adalah pesan buat teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, jangan pernah berhenti atau jangan pernah merasa lelah ya dari mengkaji Islam, karena sungguhnya ya Islam itu adalah merupakan agama yang sempurna, dan kita ya sebagai seorang muslim ya sudah kewajiban kita ya untuk terus mengkaji Islamnya. Dan oleh karena itu saya ingin juga menyampaikan pengumuman bahwa setiap hari ya selama bulan Ramadan, Student Rila Indonesia bekerja sama dengan komunitas-komunitas lainnya mengadakan kajian ngabuburit ya setiap sorenya. Jadi teman-teman stay terus di grup, itu akan di-share ya insya Allah setiap sore ya linknya untuk bisa teman-teman join, menghabiskan waktu ngabuburit ya di rumah sambil kita bersama-sama ya berdiskusi tentang ini. Insya Allah temanya setiap hari akan berganti terus ya. Nanti posternya bisa dicek ya, update-nya di Instagram @studentrila Indonesia. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir, dan juga kepada pembicara Kang Andika dan juga Kang Indra. Mohon maaf juga Mas Fier, nampaknya ada kesalahan teknis atau keperluan lainnya yang mendesak ya, sehingga belum bisa hadir bergabung bersama kita di kesempatan kita kali ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan kedepannya beliau akan hadir bersama kita.
Ya, terima kasih teman-teman. Kalau masih ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di grup. Insya Allah nanti akan diteruskan ya ke pemantik sekalian. Terima kasih. Saya dari moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan juga kalau misalkan ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf. Mudah-mudahan berkah buat semuanya. Selamat berbuka puasa. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.